Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Listiani. Saya dari program studi Ilmu Pemerintahan dengan nomor NIM 050850947. Saya di sini akan mempresentasikan tentang proses lahirnya Pancasila dalam sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang lahir dari perjuangan para pendiri bangsa di tengah situasi genting. Sejarah kelahirannya mengajarkan generasi muda tentang pentingnya persatuan, toleransi, dan kompromi untuk membangun bangsa yang kuat. Proses lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada tahun 1945 saat Indonesia berjuang menuju kemerdekaan dari penjajahan Jepang. Prosesnya melibatkan diskusi intensif di antara tokoh-tokoh nasional untuk merumuskan dasar negara yang bisa menyatukan beragam suku, agama, dan pandangan. Berikut adalah 3 proses lahirnya Pancasila. Yang pertama, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI bertugas menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada sidangnya, Soekarno sebagai ketua mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara. Ia menyampaikan pidato terkenal pada tanggal 1 Juni 1945, merumuskan Pancasila dengan 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah langkah awal untuk menyatukan visi bangsa. Yang kedua adalah Piagam Jakarta. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 seperti 3 tokoh utama yaitu Soekarno, Hatta, dan Muhyiddin. Mereka menyusun Piagam Jakarta sebagai dokumen resmi. Piagam ini merumuskan Pancasila dengan tambahan 7 kata pada sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini mencerminkan kompromi untuk mengakomodasi aspirasi umat Islam, namun juga menimbulkan perdebatan karena tidak semua kelompok setuju. Piagam Jakarta menjadi landasan awal, tetapi belum final. Ketiga adalah sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI mengambil alih tugas BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Mereka mengubah Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai konsensus nasional, 7 kata tersebut dihapus dari sila pertama, sehingga Pancasila menjadi inklusif dan netral. Pada hari yang sama, Soekarno dan Hatta diproklamasikan sebagai presiden dan wakil presiden yang menandai kelahiran Republik Indonesia. Dari itu, sebagai generasi muda, kita belajar bahwa Pancasila bukan sekedar teori, melainkan hasil kompromi dan dialog di tengah perbedaan. Generasi muda juga dapat mengambil pelajaran dari proses ini, seperti 1. Persatuan di tengah keragamannya, yaitu Pancasila mengajarkan menghargai perbedaan untuk membangun bangsa yang kuat, seperti kompromi di sidang PPKI yang menghindari perpecahan. Yang kedua, toleransi dan kompromi. Diskusi di sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta menunjukkan pentingnya mendengarkan semua pihak, bukan memaksa kehendak. Yang ketiga, relevansi di era modern. Di zaman digital ini, Pancasila mengingatkan kita untuk menjaga keadilan sosial, demokrasi, dan solidaritas, misalnya dalam menghadapi isu intoleransi dan atau korupsi. Mari jadikan
sejarah ini inspirasi untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti gotong royong dan menghormati hak asasi manusia. Dengan begitu, kita melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa.